Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang bentuk dan struktur internal kota dalam mata kuliah penataan ruang dan manajemen perkotaan. Dengan saya sendiri di Fucikala Anugrah, kemudian ada rekan saya Diah Miftahur Rahma, Muhammad Dafa, dan Alia Dwina Roga. Langsung saja masuk ke materinya, bentuk dan struktur internal kota. Perencanaan tata ruang kota dapat dipandang sebagai intervensi terhadap wujud struktural dan pola ruang yang berkembang secara alamiah berdasarkan kecenderungan, dengan landasan pemahaman terhadap bentuk dan struktur kota serta pola pemanfaatan ruang kota sesuai yang diinginkan sehingga dapat dirumuskan. Pembahasan kita yang pertama adalah unsur pembentuk struktur tata ruang kota. Menurut Doxiadis 1968, permukiman atau perkotaan merupakan totalitas lingkungan hidup yang terbentuk oleh 5 unsur. Yang pertama ada alam. Keadaan permukiman perkotaan berbeda dengan permukiman perdesaan. Biasanya lebih luas dan berlokasi di daratan, dekat dengan danau, sungai atau laut, dan dekat dengan rute transportasi. Hal yang penting, perumahan lebih dari 20.000 penduduk dan menjadi prasyarat untuk perumahan 100.000 penduduk atau lebih. Selanjutnya ada individu manusia dan masyarakat. Perumahan perkotaan berbeda dengan perumahan perdesaan, sebagian besar dikarenakan perbedaan karakteristik dan perilaku. Dimensi dan karakteristik baru dalam pola hidup perkotaan membutuhkan suatu mekanisme adaptasi dalam usaha untuk mencapai atau melakukan penyesuaian terhadap sumber daya baru dan kondisi tempat tinggal. Hal ini memaksa manusia untuk mengembangkan karakteristik yang berbeda sebagai individual, kelompok, unit, dan komunitas. Kemudian ada jaringan. Cara paling mendasar untuk menggambarkan struktur permukiman adalah berhubungan dengan jaringan dan terutama sistem sirkulasi jalur transportasi dan titik-titik pertemuan atau nodal point. Sebuah titik pertemuan bisa tumbuh mengikuti sepanjang jalan utama atau terpecah menjadi 2 atau lebih titik pertemuannya. Dan yang terakhir ada ruang kehidupan. Ruang kehidupan dari perumahan perkotaan memiliki banyak karakteristik, meskipun ukurannya bervariasi. Semakin besar ukuran perumahan, semakin internasional karakteristiknya, dan semakin kecil ukurannya, semakin dipengaruhi oleh faktor lokal. Selanjutnya ada unsur pembentuk citra kota, yang terdiri dari pertama path, yaitu jalur yang sering dilalui oleh pengamat, seperti jalan, lintasan, angkutan umum, kanal, dan rel kereta api. Dan kemudian ada edge, batas antara dua kawasan yang memisahkan kesinambungan elemen linear yang tidak digunakan sebagai path, seperti pantai, sungai, dan dinding. Kemudian ada distrik, yaitu bagian kota berukuran sedang sampai besar, tersusun sampai 2 dimensi yang dapat dimasuki dan dikenali karakter umumnya. Selanjutnya ada node core, yaitu titik atau lokasi strategis yang dapat dimasuki pengamat, misalnya persimpangan, tempat perhentian, ruang terbuka, dan lain-lain. Dan terakhir ada landmark, yaitu titik acuan yang bersifat eksternal dan tidak dapat dimasuki pengamat, biasanya berupa struktur fisik yang menonjol. Topik nomor 2, struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang kota. Kota sebagai suatu sistem spasial atau tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak, yang merincikan kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian. Wujud struktural pemanfaatan ruang dan kota meliputi hierarki pusat pelayanan kegiatan perkotaan, seperti pusat kota, pusat bagian wilayah kota, dan pusat lingkungan yang ditunjang dengan sistem prasarana jalan. Pola pemanfaatan ruang kota adalah bentuk yang menggambarkan ukuran, fungsi, dan karakteristik perkotaan. Struktur tata ruang kota pertama dapat dilihat dari adanya hierarki pusat pelayanan kegiatan kota, yakni adanya pusat kota, pusat sekunder atau BWK, dan pusat lingkungan. Kawasan pusat kota. Kawasan pusat kota adalah bagian wilayah kota yang merupakan tempat terkonsentrasinya berbagai aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi yang melayani penduduk kota itu sendiri atau skala lokal, serta penduduk dari wilayah yang lebih luas atau skala regional. Kawasan pusat kota biasa dicirikan dengan adanya unsur-unsur kegiatan perdagangan
atau bisnis, pusat pemerintahan, dan simpul jaringan transportasi. Karakteristik kawasan pusat kota terdiri dari area pemusatan kegiatan fungsional, intensitas penggunaan lahan tinggi, kepadatan penduduk tinggi, jumlah fasilitas perkotaan lengkap, dan aksesibilitas tinggi. Selanjutnya, kawasan terbangun. Kawasan terbangun adalah ruang dalam kawasan permukiman perkotaan yang mempunyai ciri dominasi penggunaan lahan secara terbangun atau lingkungan binaan untuk mewadahi kegiatan perkotaan. Jenis-jenis pemanfaatan ruang kawasan terbangun kota adalah kawasan perumahan, kawasan pemerintahan, kawasan perdagangan dan jasa, serta sebab dalam pengembangan jaringan jalan. Sebagai suatu area kota dengan berbagai unsur dan keterkotaannya merupakan sistem yang kompleks. Unsur pembentuk tata ruang kota secara persepsional menyatakan sifat suatu objek fisik yang menyebabkan kemungkinan besar citra atau image yang kuat pada setiap orang. Dan yang terakhir, kesimpulan, kota sebagai suatu sistem spesial dapat dipandang sebagai wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak, yang mencirikan kawasan dengan kegiatan bukan pertanian. Pola ruang kota adalah bentuk yang menggambarkan ukuran, fungsi, dan karakteristik perkotaan. Selain pusat-pusat pelayanan kegiatan perkotaan dan kawasan fungsional perkotaan, unsur pembentuk tata ruang kota adalah sistem sarana dan prasarana sebagai kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Secara spesifik, prasarana perkotaan yang paling berpengaruh terhadap struktur tata ruang kota adalah prasarana transportasi, yaitu jaringan jalan yang menjadi faktor pendorong perkembangan kegiatan. Baiklah, itu tadi pemaparan dari kelompok 4 dengan materi bentuk dan struktur internal kota. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.